didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Mas Ganjar. Terima kasih Mas Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Kayak gue sakit aja gitu bener. Kinerja Pak Prabowo cuma 11 dari 100, gila. Bisa-bisanya dia ngomong kayak gitu. Bisa-bisanya Pak Prabowo diam aja gitu. Gue kesel. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu, ya kan? Waduh, Prabowo, sentil pedas si Fufu Fafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya dari sebuah akun Kaskus yang belakangan lagi naik daun, yaitu akun Fufu Fafa. Nama akun yang katanya cukup nyeleneh ini langsung bikin geger se-Indonesia, terutama karena yang isinya menyerang siapa lagi kalau bukan Prabowo Subianto. Nah, hal yang paling bikin panas, akun ini diduga kuat milik wakil presiden terpilih kita, yaitu Gibran Raka Buming Raka alias anaknya Pak Jokowi sendiri. Ngeri nggak tuh? Jadi ceritanya gini, di salah satu postingan dari akun Fufu Fafa ada tulisan yang lumayan pedes, kayak Prabowo itu tentara pecatan atau bahkan sindiran soal perceraian beliau dengan Titi Soeharto. Bahkan akun ini nggak berhenti sampai di sini, dia juga nyenggol biji Prabowo yang dibilang cuma satu, serta anak Prabowo yaitu Didit yang katanya anak melambai hanya karena profesinya sebagai desainer. Nah kan, kebangetan nggak? Saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru, terus pas nyampe puncak, dia mengibarkan bendera merah putih, lalu dia berteriak, "Titi, kembalilah ke pelukanku." Terus habis itu dia menggelinding ke bawah seperti seekor landak. Pas nyampe di bawah, dia langsung membeli jagung bakar. Edan nggak? Jadi pantas saja kalau Prabowo kabarnya sampai marah besar melihat postingan-postingan ini. Dan ngomong-ngomong soal efek postingan ini, jangan salah, Prabowo yang awalnya kelihatan adem ayem ternyata tidak tinggal diam. Kabarnya beliau sudah membaca semua tulisan Fufu Fafa ini dan boom, meledak juga emosinya. Abdul Kohar yang seorang jurnalis senior ngasih tahu kalau Prabowo sampai marah besar, terutama karena serangan ini gak cuma ke dirinya, tapi juga keluarganya. Saya mendengar ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Prabowo kecewa setelah mengetahui ini, dan Prabowo sempat marah atas temuan-temuan ini. Gimana nggak geram coba? Lawang Fufu Fafa nyinggung soal perceraian, kehidupan pribadi, sampai karir anak kesayangannya segala. Tapi kemarahan Prabowo pun akhirnya berhasil diredam karena beberapa orang terdekatnya berhasil nenangin beliau. Alhamdulillah, akhirnya di sini Prabowo bisa menahan diri buat gak memperkeruh suasana lebih lanjut. Tapi ya tetap saja, kemarahan itu gak bisa beliau sembunyikan. Bayangin coba, gimana sih rasanya digosipin gitu, apalagi sama orang yang diduga wakil presidennya sendiri. Edan kan? Kalau kita pikir-pikir, kejadian ini beneran ngasih gambaran tentang gimana ceritanya politik Indonesia bisa menjadi kayak drama sinetron. Seorang wakil presiden bisa aja sibuk ngurusin komentar-komentar receh di Kaskus, bukannya fokus sama urusan negara. Kalau Fufu Fafa beneran Gibran, ya gimana dong nasib kita? Apakah kita rela diurusin sama pemimpin yang punya jejak digital rasis kayak gini? Widih, ngeri nggak tuh? Dan karena akun Fufu Fafa inilah saat ini popularitas Gibran pun semakin merosot tajam. Kalaupun populer, ya karena sentimen negatif, bukan karena prestasi atau hal-hal positif yang lain. Dan berdasarkan hasil survei nasional, popularitas Gibran menunjukkan kalau 32% rakyat Indonesia nggak terlalu yakin sama kemampuan Gibran
sebagai wakil presiden. Apalagi kalau cerita Fufufafa ini terus bergulir. Ya jangan heran kalau angka itu akan semakin turun. Sebelum ada kasus ini saja, Gibran sudah dinilai sangat kurang layak menjadi seorang pemimpin negeri ini. Karena Gibran dinilai kosong, kurang smart dari para Gen Z kebanyakan. Itu karena Gibran gak berani datang diundang diskusi sama para mahasiswa. Gibran lebih suka memilih diskusi sama anak-anak SD, anak-anak madrasah, ketimbang para mahasiswa-mahasiswa kita yang saat ini kritis habis. Coba deh lihat video ini. Oke, gambar kedua, Panji dulu. Opininya seperti apa? Kosong. Gibran gue rasa nggak perlu dia kemana-mana. Namanya oke. Yeah. Malah ketika kemana-mana malah berkurang lagi elektabilitasnya karena ngomongnya mungkin nggak ngengong gitu. Di sini sangat jauh banget dari kata memadai untuk menjadi seorang pemimpin. Bahkan banyak celetukan dari para netizen. Katanya Indonesia ini kekurangan orang-orang cerdas untuk memimpin bangsa ini. Kita kembali ke Prabowo. Baru-baru ini Prabowo secara terang-terangan akhirnya menyentil akun Fufufafa yang suka mencaci maki dirinya. Dirinya pun menilai orang-orang yang sering mencaci maki adalah orang-orang yang mata hatinya sudah tertutup. Hal itu disampaikan sendiri oleh Prabowo saat menghadiri acara Rakornas Legislatif PKB, yaitu pada Kamis 10 Oktober 2024. Mari kita simak video Prabowo berikut ini. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu, ya. Dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Nah, Sobat RJ semuanya, dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran penting. Dalam politik, kritik itu memang wajar. Tapi kalau sudah sampai menyerang pribadi, ya agak kelewatan sih. Kita nggak mau dong punya pemimpin yang malah sibuk berantem dan nyinyir di belakang layar. Jadi pesannya di sini, mari kita jadi bangsa yang lebih dewasa dalam menghadapi perbedaan pendapat. Kritik, oke lah, karena kritikan diatur dalam undang-undang. Nggak apa-apa kok kita mengkritik pemerintah, karena ini tidak melanggar hukum. Tapi jangan sampai kritik itu menyerang kehidupan pribadi seseorang. Dan kalau pemimpin kita saja nggak bisa kasih contoh yang baik, gimana dengan rakyat biasa? Jadi di sini, mari kita tetap sopan, tapi terus bertanya dan kritis. Terutama buat Gibran. Kalau memang benar ini akunnya, ya semoga bisa belajar buat lebih fokus ke tugasnya, yaitu sebagai wakil presiden, ketimbang main kaskus sambil bawa-bawa nama orang lain. Dan buat Prabowo sendiri, semoga tetap diberi kesabaran. Nah, itulah kenapa sob, kita harus selalu jaga sikap. Kritik boleh, oke? Salam Fufufafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.